Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, kesempatan dan waktu, sehingga di pagi hari ini kita semua bisa hadir di majelis dan di Masjid Darussalam yang kita cintai ini, dan kita awali dengan melaksanakan serangkaian amalan dan ibadah, yakni sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu saban pagi. Semoga hal ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan pahala buat kita semua sebagai bekal penghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi ini akan saya sampaikan, yaitu dengan tema cinta dunia rela akhirat. Cinta dunia dalam bahasa Arab disebut sebagai hubud dunia. Artinya apa? Yaitu rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia sehingga membuat seseorang itu terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada dunia itu biasanya gemar melakukan sesuatu hal yang kurang bermanfaat untuk akhirat. Karena apa? Karena orang-orang yang hubud dunia itu di dalam benak dan pikiran yang ada itu hanyalah dunia dan dunia, sehingga mereka melalaikan bahwa dirinya nanti itu akan meninggalkan dunia, yaitu mati menghadapi negeri yang kekal dan abadi. Cinta yang berlebihan kepada dunia itu bisa membahayakan. Maka tidak heran manakala cinta dunia ini merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, karena bisa menggoyahkan keimanan seseorang. Karena apa? Karena yang terlibat terhadap harta benda duniawi dan melenakan serta membuai
Orang yang cinta kepada dunia itu umumnya takut akan mati. Takut. Sehingga mereka pun bisa dikategorikan mengidap penyakit wan. Penyakit wan. Apa itu penyakit wan dalam Islam? Artinya adalah penyakit hati yang terkait dengan begitu cintanya yang berlebihan kepada dunia dan mereka takut mati. Penyakit ini bisa melalaikan seseorang terhadap akhirat dan tugas-tugas ibadah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka biasanya juga takut akan kehilangan atas kenikmatan kesenangan dunia serta kesenangan segala sesuatunya yang didapat. Orang yang cinta pada dunia dan segala perhiasannya sehingga bisa melupakan tujuan hidup yang hakiki. Tujuan kita hidup itu apa? Kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk mencari ke akhirat kelak. Orang yang terlalu takut kepada kematian ini sudah jelas mereka takut akan segala kenikmatan di dunia. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang mereka raih itu akan sirna, akan hilang. Takut kehilangan segala apa yang dicapai. Dampaknya bagaimana orang yang butuhnya, yang menderita penyakit wan ini, umat Islam akan menjadi lemah, mudah dikuasai oleh musuh. Begitu melemahnya semangat juang dalam menegakkan agama Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana penyakit wan akan menimpa umatku. Para sahabat bertanya, apa itu wahai ya Rasulullah? Wan? Rasulullah menjawab, yaitu cinta pada dunia dan takut mati. Nah, untuk kita mengatasi dan menghindari dari luput dunia ini bagaimana? Kita sebagai umat Islam tentunya dianjurkan, yaitu agar memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara maupun kita sebagai umat Islam dianjurkan dalam menghindari penyakit dunia ini, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah, baik secara kualitas maupun kuantitas, sebagai bekal kita untuk akhirat. Yang kedua yaitu mengingat mati. Kita harus menyadari bahwa kita semua itu pasti nanti akan datang yang namanya kematian. Oleh karena itu kita itu diharapkan untuk mencari bekal dalam menghadapi kematian. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi keterikatan kita kepada dunia. Kita hendaknya menyadari bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara. Ya, kita tempat mencari segala sesuatu, kenikmatan, kelezatan di dalam menjalani hidup. Namun jangan berlebihan. Kemudian berikutnya yaitu beramal soleh. Hendaknya kita memperbanyak untuk berbuat suatu kebajikan, berbuat kebaikan, baik itu sedekah, infak, maupun kita perhatikan terhadap sesama kita yang membutuhkannya. Yang kelima yaitu mencari ilmu. Dan
kita memperdalam ilmu agama. Karena apa? Agar supaya kita bisa memahami hakikat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Manakala kita memahami dan menghindari dari penyakit dunia, tentunya diharapkan umat Islam ini semakin kuat semangat dalam menjalankan agama, sehingga kita akan meraih kehidupan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah pun mengingatkan dalam sabdanya bahwa cinta kepada dunia adalah merupakan pangkal semua kesalahan. Ini hadis riwayat Baihaqi dari Imam Hasan Al-Basri. Rasulullah juga mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Apa artinya dunia bagiku dan apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia itu seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, hendaknya berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ada sesuatu yang bisa menggoda, mengalihkan perhatian sikap kita terhadap dunia, sehingga manakala kita terperangkap terhadap masalah dunia, tentunya itu akan mendapatkan suatu keburukan. Barang siapa yang hidupnya hanya mementingkan dunia, hanya tertuju kepada dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-berai segala urusannya dan menjadikan kepikiran kedua pertomatannya yang mereka dapatkan di dunia itu menurut apa yang Allah berikan. Sedangkan barang siapa yang niat dan tujuan hidupnya di dunia ini adalah untuk akhirat, maka Allah pun akan mengumpulkan segala urusannya menjadi kekayaan hatinya, dan dunia akan meninggalkan dalam keadaan hina. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari beberapa hadis tadi ada juga beberapa ayat Al-Quran, firman-firman Allah tentang dunia ini, tentunya yang patut pula untuk kita renungkan. Firman-firman Allah juga banyak yang menyangkut tentang dunia. Di antaranya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa inna ad-daral akhirata la hiya hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, tiadalah kehidupan dunia melainkan sendau-gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Itu kalau si orang manusianya itu mengetahui. Tentunya tafsir ini begitu menarik. Tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sendau-gurau dan
hatinya bersendahulu, tubuhnya bermain-main dengannya, disebabkan adanya pesona dan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa, dan semuanya itu akan begitu cepat sirna. Sedangkan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan yang hakiki, kekal dan abadi. Dan di akhirat itu tidak ada nanti di sana yang namanya kematian, sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu seandainya seseorang manusia itu menyadari, maka tentunya mereka tidak akan lebih mengutamakan negeri yang mana daripada yang langgeng dan abadi. Allah pun juga memberitahukan kehinaan dan kefanaan dunia yang ada di dalamnya hanyalah permainan dan senda buruk dengan kenikmatan dan syahwat. Maka apabila mereka itu menyadari, memahami, tentu mereka tidak akan lebih mencintai dunia dan akhirat. Tidaklah kehidupan di dunia ini dengan segala syahwat dan kenikmatannya yang ada padanya, melainkan gurauan dan permainan bagi orang-orang yang tergantung kepadanya, dan tidak lama akan habis. Sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya karena keabadiannya. Maka mereka manakala menyadari dan memahami, tentu mereka tidak akan mendahulukan yang mana daripada yang kekal. Kemudian firman Allah di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan, yaitu surat Al-Hijr ayat 3. Zarhum ya'kulu wa yatamata'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Yang artinya, biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan dengan angan-angan yang kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan. Dan di sini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan muslimin tentang sikap dan perilaku dari orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir tetap keras pada pendiriannya, biarlah mereka di dunia itu makan dan bersenang-senang dan berangan-angan panjang yang kosong, maka mereka akan di akhirnya tadi penyesalan yang akan didapat, sehingga mereka lah orang-orang yang merugi. Biarkan Rasul orang kafir makan dan menikmati kesenangan mereka dengan dunia mereka, dan mereka selalu menyibukkan dengan kerakusan sehingga mereka menghanyutkan taat kepada Allah. Biarkan Rasul mereka bersenang-senang makan dan minum, tenggelam dalam syahwat dunia dan sibuk dengan keserakahan dan angan-angan yang banyak, sehingga mereka lupa kalau dirinya namanya kematian itu pasti datang kepadanya. Maka di akhirnya nanti mereka akan menanggung akibat dan merugi di akhirat. Biarkan Rasul orang-orang yang mendustakan itu makan seperti hewan-hewan makan, hanya menikmati kenikmatan di dunia yang sesaat, dan mereka selalu berangan-angan kosong sehingga melalaikan iman dan amal soleh. Maka nantinya mereka tentu akan mengalami kerugian ketika menghadap kepada Allah pada hari kiamat. Biarkan saja mereka tidak akan keluar dari kebatilan. Tinggalkan mereka yang menyibukkan diri dengan makan dan bersenang-senang dengan kenikmatan dunianya. Mereka yang hanya mementingkan itu sehingga
sehingga mereka itu bisa merupakan beriman kepada Allah. Biarkan mereka yang selalu menjauh dari keimanan, yang terus menerus menjauh dari keimanan dan ketakwaan, yang selalu sibuk dengan berangan-angan umur panjang, mengimpikan kehidupan yang abadi di dunia, maka mereka akan menerima akibatnya kelak di akhirat. Dan semua yang mereka yakini itu sebenarnya akan tahu bahwa itu semua adalah batil, dan amalan-amalan mereka itu akan sirna, akan musnah, menjelma menjadi suatu kerugian yang pasti mereka tanggung di akhirat. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai dengan 29. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yang artinya, adapun orang yang menerima kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya kalau kitab ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui perhitunganku. Kalau sekiranya kematian itu menyudahi segala sesuatu, tentu harta yang begitu banyak itu tidak berguna bagiku, dan kekuasaanku telah hilang dariku. Ya. Ayat ini mengingatkan kepada seseorang bahwa suatu penyesalan yang sangat tinggi, manakala kitab catatan amalannya itu kelak diberikan dan diterimakan di tangan kirinya. Mereka sangat menyesal dan berharap kalau sekiranya catatan amalan mereka itu tidak diberikan, sehingga mereka tidak mengetahui atas perhitungannya dari amal mereka. Dan mereka benar-benar meratapi bahwa apa selama yang dicari di dunia, harta, benda dan segala sesuatunya itu ternyata tidak ada manfaatnya untuk di akhirat. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu mengingat kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, di dalam surat ini mengingatkan kepada kita semuanya sebagai umat Islam agar sampai lupa akan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena sibuk, yang karena terlalu mementingkan harta dan keturunan atau keluarga. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak hendaknya tidak menghalangi untuk beribadah
sibukkan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak, jangan membuat orang itu lalai dari kewajiban kepada Allah, bahkan tidak menunaikannya. Hendaknya kita perhatikan bahwa dunia dan akhirat itu seimbang. Kita di dalam menjalani kehidupan ini monggo dengan begitu mengejar sekuat dan kemampuan yang ada pada diri kita untuk memperoleh rezeki, harta benda dan segala sesuatunya, menumpuk kekayaan, monggo silakan. Namun hendaknya diimbangi untuk akhirat. Kita dalam beramal, bersedekah, berbuat sesuatu kebaikan terhadap sesama, selalu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi antara apa yang kita lakukan di dunia ini untuk mencapai kelezatan hidup, kenikmatan hidup, sehingga di akhirat nanti juga demikian, agar supaya kita di dalam menjalani hidup di akhirat itu sama-sama mencapai kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Disinilah Bapak Ibu letak keistimewaan dan keunggulan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak berharap kalau umatnya itu bersifat, tidak berharap umatnya itu bersifat materialistis, sehingga segala usaha dan apa yang dilakukan tidak hanya menumbuhkan kekayaan dan kenikmatan. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang sangat mementingkan urusan dunia dan meninggalkan akhirat berarti telah mengundang murka Allah. Karena apa? Karena telah mengganti sesuatu yang kekal itu menjadi sesuatu yang fana dan hilang dengan cepat. Kemudian firman Allah yakni di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20. Iklamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakkurun bainakum batakasurun fil amwali wal aulad kama syari ghaishin ajabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatrahu musfar summa yakunu khutama wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu dan berbangsa-bangsa tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan begitu tanaman tumbuh subur dan menanggung bagi petani. Namun selama akan layu, warnanya akan menguning dan hancur. Sedangkan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras, pengampunan dan keridhoannya, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang di dalam ayat ini mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan sedang perhiasan dan saling membanggakan diri, tetapi lomba-lomba mencari kekayaan dan anak keturunan. Kehidupan di dunia ini digambarkan seperti hujan begitu tanaman begitu subur, lama kemudian akan layu dan hancur. Dan di akhirat ada azab yang
Bapak Ibu juga dikabarkan bahwa kehidupan dunia itu bagikan bunga yang dipetik begitu baik. Tanaman itu ketika sebelum berbuah biasanya akan bermunculan bunga. Bunga beraneka ragam, warna, bentuk, sehingga begitu mempesona. Siapapun orang yang melihatnya akan terasa indah, sehingga terpikat mereka untuk memetiknya. Kalau bunga di tangkai pepohonan itu dipetik, tentu tak lama kemudian kan naik, mengering. Namun manakala bisa bersabar, maka bunga itu akan berubah menjadi buah yang tidak kalah indahnya, mempesonanya, dan itu bermanfaat bagi kita semua manakala dikonsumsi karena penuh dengan energi, yaitu vitamin. Oleh karena itu juga dikabarkan kehidupan dunia itu sebagaimana bunga dipetik begitu cepat layu. Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang selalu mengikuti atas perintahnya, termasuk firman-firman Allah, sehingga di dalam menjalani kehidupan kita ini akan mendapatkan suatu keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga pula kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah